Mendapat bisikan goib, ibu gorok anak hingga tewas. Polres Brebes dalami kejiwaan tersangka. Penganiayaan yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya di Kecamatan Tonjong Brebes mengakibatkan salah seorang anak tewas dan dua lainnya mengalami luka berat. Kasus yang cukup menggemparkan tersebut kini sedang ditangani secara serius dari aparat Polres Brebes. Untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, petugas telah memeriksa kondisi kejiwaan pelaku berinisial KU di Rumah Sakit Dr. Susilo, Kabupaten Tegal. Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto menjelaskan pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui kejiwaannya. Sebab saat diinterogasi jawabannya berubah-ubah dan terlihat ngelantur. Dalam membongkar kasus ini, Kapolres menegaskan petugas sudah menginterogasi para saksi. Adapun dalam gelar perkara yang berlangsung pada 21 Maret 2022, Kapolres mengungkapkan motif KU menganiaya anak-anaknya dengan cara menyayat lehernya karena merasa mendapat bisikan goib. Pelaku mengaku bahwa perbuatannya itu dilakukan karena mendapat bisikan untuk membunuh anaknya karena apabila tidak dibunuh hidupnya akan susah dan jika tidak dibunuhnya akan dibunuh orang lain. Terkait tindak pidana yang dilakukan KU, polisi telah menyita barang bukti berupa spray, bantal, dan pakaian korban serta pisau cutter yang diduga digunakan untuk menyayat leher korban. Sedangkan dua anaknya yang menderita luka berat atau luka serius dirawat di rumah sakit di Purwokerto karena mengalami trauma berat. Kejadian yang terjadi di Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong terkait dengan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian dan luka berat. Untuk TKP-nya berada di Duku Sokowera. Kejadiannya terjadi kurang lebih pukul 5 pagi setelah sholat subuh. Pelaku inisial KU melakukan kekerasan terhadap anaknya 3 orang. Salah satunya menyebabkan meninggal dunia. Dan 2 laginya mengalami luka berat dan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Purwokerto. Jadi untuk kejadian ini, kami sudah melakukan interogasi awal dan pemeriksaan awal terhadap 4 saksi dan 1 pelaku. Tapi si pelaku ini pada saat kita lakukan pemeriksaan masih belum stabil dan jawabannya selalu ngelantur atau ngacau. Sehingga pelaku saat ini kami lakukan observasi di RS di Tegal selama kurang lebih 7 hari sampai 14 hari sehingga kita tahu kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Ini rilis awal, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin setelah dilakukan observasi oleh dokter kejiwaan, baru bisa kita lakukan pemeriksaan apabila dinyatakan yang bersangkutan atau pelaku ini sehat. Motifnya dari interogasi dan hasil pemeriksaan saksi, pelaku ini seperti mendapat bisikan untuk membunuh anaknya. Karena apabila tidak dibunuh akan hidupnya susah dan akan dibunuh oleh orang lain. Ini pada saat kita lakukan interogasi awal dan pemeriksaan sebelum pelaku ini tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi karena pada saat memberikan jawabannya selalu melantur dan mengacau. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu keluarga korban, keluarga ini tidak ada masalah di dalam keluarganya. Yang dirawat ini yaitu 2 orang, yaitu yang berumur 10 tahun dan 5 tahun. Ini mengalami trauma berat. Kami sudah berkoordinasi dengan psikologi Polda maupun Mabes akan mengirim ahli psikologi untuk memberikan trauma healing kepada korban tersebut yang 2 orang. Karena perbuatannya itu, KU diancam sanksi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.
Ancaman sanksi pidana akan dikenakan apabila pelaku terbukti saat melakukan pembunuhan dalam keadaan sehat kejiwaannya.